Ini berarti Teh Rina ini kan dijulukinya pelawak serba Bisa. Bikin KFC bisa nggak? Bisa loh. Masak bisa. Goreng bisa. Goreng isu politik nggak bisa. Teteh kan emang terkenal impersonate. Itu awalnya gimana sih orang bisa tahu kalau dia bisa impersonate gitu? Aku dari SD tahu. Waktu SD, bapakku bilang, bukan bapakku bilang, aku pun masih ingat. Dulu gue pertama kali nyoba niru-niruin tuh Agim. Pas SD? Pas SD, zaman SD. Ngecek-ngecekin ustadz nih. Gue dari SD tuh kan kalau pagi-pagi pasti kan nontonnya siraman rohani gitu kan. Ada Ustadz Agim gitu. Jadi kalau ngedenger kayaknya seneng aja gitu. Nah kecil tuh suka diikutin. Coba gimana suara Agim? Ya jadi ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, seperti itu kita itu ya, subhanallah. Sebagai perempuan itu ya, subhanallah banyak sekali kemampuannya. Dulu zaman SD gue begitu. Kalau bisa niruin kayak gini bisa debat capres juga berarti. Debat capres tapi sendiri niruin Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar. Langsung iya niruin juga tiga. ya bertiga debat sendiri. Tapi debat sendiri. Iya bener-bener. Bisa Teh? tuh. Bisa, tapi kan suara cowok sama cewek beda. Cuman ininya aja gayanya. Gayanya, gitu. coba gimana Teh? Pak Anies. Pak Anies. Ya, gimana? Kalian udah pernah belum nyoba? Udah pernah nyoba belum? Belum pernah nyobain. Belum pernah nyoba ya. Kalau Satu-satunya yang suka Iya, jilat bibir. Pak Anies aja ngerasa manis pagi kita ya. Manis banget kata-katanya. nggak cuma kata-kata. Tapi? Ya ada buktinya dong. Iya. Ini buktinya bingung. Takut. Harusnya kan bingung. Ngomong apa barusan nggak dengar. Karena saking terkesimanya. Karena saking terkesima. Iya. Rina itu salah satu menurut aku ya artis yang sangat cerdas sudut pandangnya karena Rina tuh berani menyuarakan pendapat-pendapatnya. Nah, sekarang terkait pendapat banyak banget nih komedian lagi nyalek. Kok Teteh nggak ikutan? Iya. Ya kan kenapa kalian nggak jawab pertanyaannya itu sendiri aja? Belum deal. Oh, udah ada yang nawarin. Sama lagi itu belum deal. Kalau gue emang nggak suka ikut-ikutan. Tapi ada yang nawarin Teh? Sempat ada. Apa? Ya. Langsung. Kayaknya dia pengen tahu ya. Pengen tahu ya. Lo kan namanya ini kan tanya jawab. Oh iya benar. Nggak apa-apa nanti kami cut kok. Pertanyaannya kan? Iya pertanyaannya tapi. Jawabannya enggak. Nah, komentar mengenai debat capres kemarin. Kan ditembak kan. Katanya suka mengamati, berarti nonton Dan dong. pengen berkomentar. Iya. Suka mengamati kalau lagi mood. Kalau lagi nggak mood nggak diamati. Iya, aku menyibukkan diri dengan kesibukan sendiri. Oh, oke. Saya sebenarnya kalau debat mendingan jangan debat gitu. Ya nggak usah debat, langsung aja praktek. Tapi kan kita harus pilih dulu. Iya, pilih dulu gimana. Emang kita tuh dikasih pilihan bener? Ada Teh. Enggak nanya. Emang beneran dikasih pilihan? Ada. Tiga. Ada tiga. Ya. Iya, mau pilih 1, 2, apa 2 gitu. 1 apa? Gimana, 2 apa gimana? 3? Tiga yang dilewatin. Iya. Nanti dia gabung ke yang ini. Ngomong keuangan, enakan berkarir di Indonesia apa di Malaysia? Kayaknya sama karena kan kalau di sana ada tenaga dan waktu yang disisihkan lagi. Oh. Kalau di sini kan udah kita udah stay di sini kan. Bayarannya secara bayaran mahal di sono. Kalau secara budget ya pasti tinggi lah. Oh, terima kasih Malaysia. Tapi ada dipotong tadi tenaga. Cuman karena memang ada tenaga jadi ya sebenarnya ngitungnya sama-sama aja sebetulnya gitu. Cuman kalau di sana karena ada pengalaman baru, Iya. sesuatu yang baru, tantangan baru yang gue biasa di sini ngomong ceplas-ceplos aja seenaknya di sana kan harus mikir. Ini ada bahasa-bahasa yang nggak boleh, ada bahasa-bahasa yang artinya bisa beda gitu. Contoh? Kayak misalnya kita ngomong butuh tuh di sini kan oke-oke aja gitu kayak gue butuh lu di sana tuh butuh tuh bisa jadi sesuatu yang kasar gitu. Tapi artinya sama-sama membutuhkan sama. Bukan, Tapi itu tuh kasar. artinya lebih kayak kasar gitu terus kayak
kalau nggak salah tuh salah satu kelamin deh kali ya kalau nggak salah ya. Kalau di nggak sini salah. mah nggak gitu. Atau apa gitu pokoknya ada beberapa dan logat ngomongnya tuh Iya, iya. gitu. Tapi aku butuh. Butuh udah kasar sini ya. Iya. Sini mau kasar lu, buta lu. Iya, semacam begitu kali ya. Aku tapi pernah nonton teh kayak wah gila ya Terina bisa masuk dan dicintai sama masyarakat Malaysia. Dan itu kan gak gampang ya kita sebagai pendatang baru dengan background. Bukan berenang. Apa tadi? Dengan apa tadi? Itu teteh ada latihan yang khusus gak sih sebelum tampil? Latihan khusus, ya itu latihannya Persiapannya ya? sebenarnya persiapannya di situ aja. Dan yang paling penting gue karena gue belum tahu partner gue akan scrollin IG-nya dia sampai bawah-bawah biar gue tahu kecenderungan dia nih apa. Cara mainnya gimana. Jadi gue tahu gimana harus mainin dia gitu. Oke, observasi dulu. Tuh gak gampang sama bilang lawak gampang. Partner tuh observasi. Sama aja dulu. Aku juga lihat observasi. Siapa? Ini. Apa? Kak Kiki lihat observasi. Apa yang dilihat? Cenderung tidak suka 03 ini. Iya kelihatan. Langsung gitu. Aduh, aku juga observasi Mas Kaisang Mas sebelum Kaisang. tawarin syuting ini kan. Orangnya gimana gak pernah ketemu kan. Scroll apa aku dapat kemudahan. Jalan pintas. Kemudahan. Teteh sebel nggak sih sama junior Teteh kayak kita ini? Iya kan. Gue mah kalau mau dibikin sebel, gue bisa nggak sebel tanpa alasan? Bisa. Jangan teh. Bisa. Jangan teh. Bener. Emang begitu, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi pokoknya semua permasalahan itu bisa terjadi kalau selama ada yang menginginkannya. Ini dia. Seneng kan lo? Kan kayak gue bilang Teteh tuh jadi pejabat. Kenapa? Pinter ngomong. Berretorika. Kan namanya Teh Rina, kok dia suka berretorika? Wah. 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 Ausar Mau ngambil Retorina. minum? Enggak, ini bener, ini yang seger kan? Seger ini yang adem. Awas ya. Iya bener. Ini saya sudah menunggu. Seger. Nah, gini dong. Ini mas di sini mas, yang ini mas. Nah, Silakan Teteh. Teh ini yang Pilih. seger-seger. Ini yang biasa gelantungan di pohon kan? Apa sih? Es beruk? Masuk. Kan kita jadi berpikir ini. Iya. Sambil ngocok-ngocok kita kan mikir ini ya kan. Ini jeruk yang agak sombong nih ya. Apa sih? Jeruk ria. Oh ada jeruk ria. Ya ini tulisannya ria. Tulisannya. Enggak. Dia kagak baca ininya si Kagak Kiki. baca kan. Maaf. Enggak, emang mungkin bawaan. Oh iya. Teh, Jadi agak Dede nih. agak Oh lemot. iya Dede, oh Dede. Gojok. Dede Lesti. Oh Dede Lesti. Gak taunya beneran pas keluar bukan Owa dia kejuran. Langsung cengkok. Langsung menceng. Teh Rina itu baru tahu mengidap OCD setelah menikah. Bukan baru tahu, baru menyadari, tapi bukan setelah menikah, dari sebelumnya udah analisa, udah mempelajari ini ada kecenderungan ini enggak gitu. Nah, tapi konfirmasi langsung sama psikolog sama psikolog. Jadi gue perilakunya tuh kompulsif, misalnya nih ini basah nih. Ini gue lap nih, deh. Ntar gue simpen gitu basah lagi, ntar gue lap lagi. Misalnya ntar gue mau pergi nih sekarang, terus tadi udah dilap belum ya? Diliatin lagi. Enggak ini masih kurang, ntar gue gituin lagi gitu. Kecil tapi itu lumayan ngeganggu. Gue tuh sering telat syuting. Orang tuh kalau telat syuting alasannya mending lah kalau gue ketiduran mah. Enak gitu ya alasannya, aduh sorry gue ketiduran, ada alasannya. Nah kalau gue tuh hal-hal gitu yang bikin gue telat syuting. Jadi kalau mau ngejelasin gimana cara ngejelasinnya ya gue bingung gitu. Pernah apa Teh yang misalnya Yang paling itu tuh kalau di make up. Misalnya di make up nih, gue bikin eyeliner, bikin udah. Ntar gue gini lagi, nggak perasaan tadi belum ini deh. Ntar diginiin, ya tuh kan dikit, nggak penting. Orang juga nggak akan ada yang merhatiin itu, tapi buat gue itu ganggu. Tahu-tahu udah setengah jam berlalu gitu. Jadi akhirnya gue telat gitu ke lokasi. Nah kalau gue telat datang ke lokasi,
mau jelasin gimana gitu. Anak eyeliner, iya. Masa gara-gara eyeliner, masa gara-gara make up, masa gara-gara warna sepatu. Nah kebiasaan itu bisa dihilangin nggak teh? Atau emang Kalau biarin? menurut ahlinya yang gue datengin, yang gue ngobrol tuh dihilangin nggak bisa, tapi dialihkan bisa. Contoh, Jadi nanti Misalnya ini mengalihkan ngurusin eyeliner terus jadi ngurusinnya baju kayak gitu. ya harusnya gitu, tapi malah jadi double loh. Malah gue jadi double loh. Pantes hari ini telat, kan harusnya kemarin jadwalnya. Nggak gitu. Kita nginep teh nonggo. Itu ya Bang. Masalah parkirnya miring. Kita nunggu. Kita main jakil. Jawab Dekil. dekil. Jawab gila. Sebutkan hal paling memalukan yang pernah dilakukan seorang Rina Nose. Zaman-zaman kuliah itu kan ada pertunjukan teater. Nah ceritanya pertunjukannya ini kolaborasi antara Sunda sama Jawa. Gue itu ceritanya marah-marah. Kamu kok tidur mulu? Tidur lagi, bangun lagi. Tidur lagi, bangun lagi. Nah gue ceritanya pakai bahasa Jawa. Turu maning turu tangi gitu. Nah cuman dulu tuh gue sering denger emak gue kalau ngomong turu tapi pakai K belakang. Turuk, ini turuk. Turuk. Iya itu. Turuk tangi. Iya, nah Terus gue kenapa ngomong-ngomong gitu tuh yang lain pada ini orang-orang Jawa itu pada teriak-teriak gitu. Emang apa artinya turuk? Kemaluan wanita, kelamin wanita. Tapi kan emang laki-laki gitu kan, kerjanya turuk tangi. Pas dia turuk kita tangi. Pas dia turuk kita tangi. Itu paling keinget loh sampai sekarang. Kalau diharuskan memilih satu komedian laki-laki untuk duet, Terina milih siapa? Wendy Cagur. Wendy Cagur. Karena udah dapet aja chemistry-nya sama dia. Pertanyaan selanjutnya Teh, jawab kilat. Apa hal yang gak Teteh sukain dari suami? Gak ada di situ, saya udah baca di situ. Pengen kepo aja. Oh lu kepikiran ya? Misalkan ngoroknya kenceng. Gitu. Kalau saya nggak gitu. Setiap 5 detik tiba-tiba gini ngikut. Apa ya dia? Nyebelin. Kayaknya gue anggap itu masalah tapi ternyata bukan. Ya itu. Nah itu apa tuh? Yang masalah tapi padahal bukan. Kagak ada kayaknya hampir. Nah, itu tadi yang dibilang tadi masalah tapi sebenarnya bukan masalah. Tapi sebelum maaf deh, nggak apa-apa loh tadi yang ini nih. Nggak apa-apa Tadi ya? gini-gini. Berasa berair. Berasa berair. Enggak, kita mungkin harus komentar itu kayaknya miring. Gue kalau yang paling keganggu nih ya menurut gue kalau misalnya udah cuci tangan selalu gue begitu dulu nih kan di wastafel tuh, tapi nggak begini ya. Diginiin dulu, ntar udah kering, jangan sampai ada yang netes, baru gue ambil tisu atau lap atau apalah gitu. Nah kalau laki gue gitu, udah gue langsung tetes, berasa keganggu gitu. Awal-awal gue gini aja, gini kan bisa, gitu awal-awal gitu. Tapi kesel kan berusaha. Tapi kan sekarang nih banyak banget ya Teh munculan kan, maksudnya komedian dari sisi stand up komedi, terus juga sekarang dari gamers pun ada yang jadi komedian juga. Nah menurut kita Teh ada tipsnya nggak atau mungkin saran buat kita supaya sebenarnya tuh ya baik-baik aja dari yang mulai pelawak, Sri Mulat, warkop semua sampai keturun-turunnya supaya tetap baik-baik aja. Yang paling penting berarti kita kudu bisa beradaptasi. Karena kan zaman tuh pasti berubah. Jadi mau nggak mau yang paling bisa menyelamatkan adalah kemampuan adaptasi. Kalau misalnya kita nggak bisa beradaptasi, kadang-kadang tuh kita suka ada kepikiran gini, enak ya yang sekarang tuh tinggal joget-joget aja bisa terkenal. Enak ya yang sekarang tuh tinggal bikin konten aja di sosmed bisa terkenal. Ya memang kenyataannya gitu, gimana? Terus kita mau marah sama siapa gitu. Jadi kayak ya berarti kitanya yang harus beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang gitu. Oke, terima kasih Terina. Terima kasih. Saya selalu di Indonesia, Malaysia, sampai Belanda. Kan sekarang. Oke, terima kasih semua buat yang udah nonton PDP Podcast dengan pelawak serba bisa.